tahun 2022 Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam video ini saya akan menampilkan kegiatan belajar mengajar di kelas 10 dengan model pembelajaran STAD, Student Team Achievement Division. Selamat menyaksikan. Mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa. Oh, Stephen. Baik, silakan Stephen. Teman-teman dan Putias, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak masuk, ada atau tidak? Masuk semua, nihil. Ada 26 siswa ya. Oke, bagus. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan, yaitu kamu lihat di papan tulis di layar proyektor bahwa tindakan interaksi sosial dan identitas sosial. Nah, seperti itu gambarannya materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita mempelajari materi itu, kita akan melihat sebuah video.เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก Ya, baik. Setelah kalian menonton video yang Ibu tampilkan di layar, kita mereview kembali. Kira-kira dari video yang kita tonton bersama-sama, seandainya manusia atau kita itu tidak melakukan yang namanya interaksi, itu akan terjadi apa? Apa jadinya jika dalam kualitas sosial yang pastinya akan ada banyak hal dan kegiatan yang nggak bisa tercapai dalam kehidupan kita, karena memang kunci dari melakukan sesuatu dengan tujuan dan maksud yang baik itu kan memerlukan interaksi sosial. Sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Individu atau kelompok. Ya, terima kasih Kayla, tepuk tangan dulu. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan interaksi sosial dalam kehidupan berkelompok. Mendeskripsikan interaksi sosial. Jadi kita, kelompok kita seperti apa. Kemudian menganalisis faktor-faktor dan syarat terjadinya hubungan sosial. Sosial itu ada imitasi, kemudian ada sugesti, motivasi. 187. Ada dua anak kecil yang menonton televisi yang berisikan perang. Menangis? Itu menangis? Menangis bukan? Muncak mata. Kayak melakukan ini nggak sih? Teropong begitu? Iya kan? Ya, teropong. Terus yang satunya memegang senjata berperang. Wah, berperang. Udah. Kedua, jelas kan? Gambarnya. Oke, identifikasi di sini seseorang ada yang menirukan Superman. Wah, rambutnya, kemudian dari wajah dia operasi, kemudian dari warna kulit, kemudian pakaiannya. Nah, yang di bawahnya juga sama. Mana Jessica?
rambut, pakaiannya, semuanya sama. Itu pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Nah, pasti. Secara manusiawi kita pernah merasakan yang namanya sedih, senang. Ya, makanan sehari-hari namanya kita hidup pasti ada dinamikanya. Simpati itu apa? Perasaan tertarik Perasaan tertarik dalam hati seseorang. dalam hati seseorang. Simpati ya. Empati terhadap siapa dan teman saya, orang yang sudah teman saya mungkin sudah meninggal, maka dari itu bentuk empatinya adalah mungkin untuk mengikuti proses. empatinya berarti kita ikut merasakan apa yang teman kita rasakan, kemudian ada gerakannya. Itu namanya empati. Akan saat kita terjatuh atau saat kita down, kita punya rasa untuk bangkit lagi. Rasa untuk bangkit lagi itu yang disebut dengan motivasi. Biasanya motivasi itu paling kuat berasal dari orang lain atau dari dalam. Dari dalam, karena itu akan permanen sifatnya. Tapi kalau dari orang lain, kalau orang lain tidak ada, kita sama aja menggantungkan harapan kita pada orang. Pasti akan kecewa lagi, akan down lagi. Maka yang menyemangati atau memotivasi yang paling bagus adalah diri kita. Terapi sosial. Jadi di sini disebut LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini saya akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok itu terdiri dari ada 26, saya membagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa ya, setiap kelompoknya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, kalian membentuk kelompok. Kemudian di dalam kelompok itu kalian akan saling belajar. Ya. Saling belajar dalam kelompok, motivasi, sugesti, seperti itu. Nah, setelah kalian belajar di dalam kelompok, kemudian perwakilan kelompok itu mempresentasikan. Maka perlu adanya diskusi di dalam kelompok ini. Siapa yang mau menjadi atau siapa yang akan mempresentasikan? Kedua, siapa yang akan menjawab pertanyaan nanti seandainya ada kelompok lain atau saya sendiri yang akan menanyakan pertanyaan misalkan. Kemudian yang terakhir perwakilan siswa ini tadi ya menjawab. Maka kalian nanti di dalam kelompok Oke. Nah, apa itu kebingungan identitas harus dicari tahu. Bingungnya akan kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya. Nah, artinya bahwa silakan Angel yang akan mempresentasikan. Ya. Alasan kenapa wanita itu lebih sering kesurupan adalah karena wanita itu lebih sering memendam masalah emosional dan menular secara psikologis. Pria itu lebih mengacu pada cara berpikir secara intelektual dan wanita itu lebih mengandalkan perasaan atau emosional. Jadi, karena perasaan lembut yang dimiliki oleh wanita
Itulah mengapa wanita yang sering gampang diganggu atau kesurupan. Kesurupan kan. Nah, bagaimana sih caranya agar seorang wanita ini nggak ada lagi yang namanya kesurupan dikarenakan adanya tertekan, depresi. Nah, bagaimana caranya biar wanita ini nih bisa melepaskan semua masalahnya, biar nggak ada lagi yang namanya tertekan sama depresi? Sebenarnya kan kita nggak bisa kayak nge-prevent emosi yang kita alamin kan, karena memang manusia kan memang normal untuk mengalami yang namanya depresi atau mungkin kayak hambatan dalam kehidupan, jadi ya makanya banyak pikiran gitu-gitu. Pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2, artikel yang kami dapatkan yaitu mengenai kebingungan akan identitas. Nah, dari artikel yang sudah kami buat, tentunya kami mendapatkan kesimpulan, yaitu kebingungan akan identitas rentan terhadap berbagai gangguan psikologis. Jadi pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan kebingungan identitas? Makasih. Individu bingung akan penempatan diri dan memberi arti pada dirinya sendiri sebagai seorang yang pribadi. Oke, sebagai seorang pribadi dia kebingungan identitas. Ya. Baik, apa ada pertanyaan atau hal yang belum diketahui bisa ditanyakan ke saya? Kalau tidak ada, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Ya, jadi materi yang sudah kita pelajari di awal itu mengenai apa saja? Pertama, mengenai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada apa saja faktornya? Ada simpati, empati atau motivasi. Ya, seperti itu kesimpulannya. Kemudian setelah selesai kita asesmen sumatif sosiologi. Jadi silahkan buka Google Form yang sudah ada di handphone kalian masing-masing. Kemudian mulai menjawab pertanyaan dari nomor 1 hingga selesai. Nah, di situ nilainya akan untuk asesmen sumatif sudah selesai. Pelajaran hari ini kita sudah cukupkan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau kita akan perlu yang namanya ulangan, ya kan? Ulangan harian. Ya, sudah siap ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Untuk ketua kelas silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap.